Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Sama-sama mari pagi hari ini kita satukan hati, naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita siap menerima kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Sebab begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan saya percaya begitu banyak pertolongan Tuhan yang semua kita alami. Mari bersama-sama pagi hari ini naikkan pujian dan syukur. Katakan Tuhan terima kasih kalau kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan untuk memulai hari kami dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap hati dan keberadaan kami. Ini setiap kami Tuhan, dalam segala perkara apapun kami percaya. Kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang mampu. Engkau sanggup melakukan setiap perkara dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Amin. Menaklukkan segala perkaraku, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Dengan segenap hati kami katakan Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi hati kami nyatakan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala sebab kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan.
pada setiap perkara apapun dalam hidup kami tidak takut karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau berperkara atas setiap hidup kami. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang pegang setiap hidupan kami sampai hari ini. Kami percaya penuh bahwa senantiasa Allah berperkara. Engkau selalu ada di dalam setiap jalan kami, Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkaraku. Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, ya Tuhan, bagi kebaikanku. segenap hati kami katakan Tuhan, Percaya Kau Tuhan yang mampu Engkau sanggup menaklukkan semua masalahku. Haleluya. Kau turut bekerja dalam segala hal, Ya Tuhan, bagi kebaikanku. terima kasih Tuhan. Ya, kami percaya Engkau sanggup. Kuasa-Mu tidak pernah berhenti dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kuasa-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Pemulihan masih terjadi. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan, kami percayakan penuh. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Sembah segala pujian kami bagi-Mu. Oh Tuhan, mari dengan segenap hatimu katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Mari dengan iman bersama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Oh, Dia sanggup, Engkau sanggup. Yesus sanggup Yesus melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup melakukan setiap perkara atas hidup kami Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup.
Sebab Engkau sanggup melakukan setiap perkara atas hidup kami Tuhan. Kami percaya yang mampu, yang sanggup pulihkan, yang sanggup membebaskan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Atas setiap iman kami percaya Tuhan, mau Kau hadir bersama-sama dengan kami, mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau bangunkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami bangun dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kami, mungkin baik, tidak baik, sedang sakit ataupun sehat, kami mau berkata Tuhan baik. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan beri. Itu artinya Tuhan beri kami kesempatan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Ya, kita boleh bangun ya dengan nafas yang baru Tuhan berikan buat kita. Itu artinya Tuhan masih beri kita kesempatan hidup untuk kita juga boleh terus ya memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah ya. Firman Tuhan dengan jelas berkata pagi ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu ya, kita membaca ya pada pasal yang ke-6 1 Timotius ini ayat yang ke-6 berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Pernyataan ini merupakan satu kunci untuk pertumbuhan rohani dan rasa puas kita kepada Tuhan. Banyak orang mengeluh, banyak orang tidak menerima keadaan dirinya, bahkan banyak orang menyalahkan Tuhan. Akibat apa? Ya, tidak pernah ada rasa cukup di dalam kehidupannya. Kita ini beribadah kepada Tuhan. Ya, untuk apa kita beribadah kepada Tuhan kalau ibadah itu tidak pernah ada rasa cukup? Ya, sangat penting. Ya, kita ini beribadah kepada Tuhan dengan rasa cukup. Dan kunci untuk pertumbuhan rohani dan kepuasan pribadi itu adalah terletak pada rasa cukup. Ya, seseorang itu bisa dikatakan
dewasa rohaninya ketika dia itu merasa hidupnya itu cukup. Ya, dan memberi keuntungan besar kalau kita ini hidup dalam dunia ini merasa cukup, ya. Apa yang membuat orang akhirnya bersungut-sungut, orang akhirnya tidak bersyukur karena dia nggak pernah merasa cukup. Bahkan dia membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ya, kalau kita bicara tentang rasa cukup, ya itu adalah satu hal yang luar biasa, bukan soal kaya. Ya, kita diberi uang berapapun kalau nggak pernah ada rasa cukup, ya kita akan bilang kurang terus. Sekalipun kita beribadah kepada Tuhan rajin, sekalipun kita melayani Tuhan, tapi kalau nggak pernah ada rasa cukup dalam diri kita, ya pasti kita akan bersungut-sungut, ya mempersalahkan keadaan, ya bahkan banyak orang jatuh dalam penderitaan karena tidak ada rasa cukup dalam dirinya. Dan rasa cukup itu sebenarnya ya tolak ukurnya di mana? Seringkali ketika saya berkata ya kita harus ada rasa cukup, orang akan bilang ya rasa cukup setiap orang itu kan beda-beda, Bu. Ya jangan memakai standar rasa cukup setiap orang. Mari kita pakai standar firman Tuhan ya supaya kita ini ya bisa bersyukur. Firman Tuhan bilang begini, kenapa kita harus selalu memiliki rasa cukup dalam hidup ini? Karena ingat ya, kita harus ingat ayat 7 berkata sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Ya ingat ketika kita masuk lahir dalam dunia ini kita tidak bawa sesuatu pun. Kita nggak bawa harta, kita nggak bawa apa-apa. Demikian ketika kita keluar dari dunia ini pun kita nggak bawa apa-apa. Ya karena itu rasa cukup itu sangat penting bagi kita yang hidup di dunia ini. Saya ingat dulu ketika ya saya beli rumah lalu saya nggak bisa bayar dan akhirnya rumah itu terancam untuk ditarik. Ya pada waktu itu tadinya saya ngotot memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat supaya saya tidak kehilangan rumah. Tapi ketika akhirnya saya berdoa dan akhirnya Roh Kudus menjamah hati saya dan saya akhirnya tersadar, saya bilang Tuhan, saya ini dulu gak punya rumah loh. Ya tapi saya bisa menikmati hidup lah, kalaupun sekarang Tuhan izinkan rumah itu diambil. Ya sebenarnya kan saya tidak perlu ya sampai bagaimana, ya sudah bersyukur aja kalaupun Tuhan izinkan itu akan diambil. Saya pernah mengalami bahkan yang lebih buruk dari itu. Bukan cuma gak punya rumah, gak punya uang. Lalu kenapa sekarang kalau rumah itu akan diambil, kenapa saya merasa kayak kehilangan sesuatu yang begitu luar biasa? Ya bagi saya asal hidup saya itu cukup ya cukup. Akhirnya saya bertobat dan ternyata Tuhan ya menjawabnya lain. Akhirnya ya saya tidak jadi kehilangan rumah itu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh melihat sikap hati kita. Ya ketika kita beribadah lalu ada rasa cukup dalam diri kita, ya itu akan memberi keuntungan besar. Tapi walaupun orang beribadah kalau nggak pernah ada rasa cukup maka itu adalah kekalahan besar. Ya sebab ingat Bapak Ibu waktu kita datang ke dunia lahir tidak bawa apa-apa. Satupun juga kita akan keluar dari dunia ini satu saat nanti kita juga tidak akan membawa apa-apa. Ya tidak ada orang lahir bawa mobil Ferrari, gak ada orang lahir bawa kunci rumah. Kita lahir telanjang bahkan tidak bawa satu pun. Kita pulang pun kemudian besok kalau mati kita pun tidak bisa membawa apa-apa ya ke alam sana, alam baka. Lalu rasa cukup seperti apa yang Alkitab maksudkan? Di sini dikatakan bahwa ya rasa cukup itu adalah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wow, kalau kita kembali kepada firman Tuhan itu sebenarnya kita ini hidupnya sudah bersyukur sekali. Kita memiliki lebih daripada makanan dan pakaian. Lalu apa yang perlu kita salahkan Tuhan? Apa yang perlu kita bersungut-sungut? Ya, makanya doa Bapa kami berkata, ya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami tidak mengajarkan kita untuk berdoa buat 1 tahun. Tapi untuk hari ini supaya apa? Setiap hari demi setiap hari kita ini berdoa dan bergantung kepada Tuhan.
Ya, mari Bapak Ibu kita semakin menyadari bahwa milikilah rasa cukup dalam hidup ini, karena itulah ibadah yang berkenan kalau disertai dengan rasa cukup. Kita beribadah sehebat apapun kalau kita gak pernah merasa cukup di hidup ini, ya maka itu adalah satu kemalangan bagi manusia. Belajar bersyukur hari ini apa yang kau miliki. Ya, jangan tangisi apa yang engkau belum miliki, dan jangan sesali apa yang sudah hilang dari kita. Percayalah ya, Tuhan sudah menakar setiap berkat kita. Asal kita ada rasa cukup, maka Tuhan juga pasti melihat hati kita. Kalaupun Dia mempercayakan lebih hari ini kepada kita, itu artinya hidup kita harus semakin menjadi berkat. Bukan untuk kita nikmati sendiri semua kekayaan itu, tapi kita menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini, kita berdoa. Mau mengajarkan kepada kami untuk kami belajar memiliki rasa cukup dalam hidup ini. Saat kami merasa cukup, maka disitulah kami dapat bersyukur. Dan rasa cukup memberi keuntungan yang besar di dalam diri kami, sehingga ibadah kami pun menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan yang kami perlukan di hidup ini ya Tuhan, amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali lagi dengan lebih lagi dengan iman percaya katakan di hadapan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia Tuhan, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kata firman-Mu. Biarlah kami beribadah dengan rasa cukup di hadapan Tuhan, supaya kami kedapatan berkenan ya Bapa. Ampuni kalau selama ini kami selalu merasa tidak cukup, dan tidak cukup. Karena kedewasaan rohani seseorang itu ketika dia berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau mencukupkan yang kami perlukan. Biar kami bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan diri kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi ini mencari wajah-Mu. Tuhan berkati yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja dimanapun berada, Tuhan sertai. Apa yang kami lakukan hari ini Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Bahkan pagi ini Bapa,
Hamba berdoa buat mereka yang berulang tahun, biarlah Tuhan semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani, kekayaan hormat di tangan kiri dan umur panjang di tangan kanan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh terus ada di dalam ucapan syukur, mencukupkan diri kami di dalam segala berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa Ibu, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Immanuel.